Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau saudara dengarkan firman Tuhan ini, apa yang terlintas di pikiran kita? Dari sekolah minggu kan kita sudah pernah diajari bahwa Musa menyuruh 12 pengintai, dan itu pun semua pimpinan-pimpinan dari setiap suku, untuk melihat apa yang dirancang Tuhan untuk mereka dapatkan, untuk menjadi bagian dari hidup mereka. Maka pertama disuruh disurvei dulu, diintai dulu, diteliti dulu. Lalu ada 12 orang mereka pergi, sehingga pengamatan itu semua mereka tidak berbohong tentang situasi fakta, karena objek penelitian mereka sama. Tapi yang membuat mereka berbeda, bagaimana mereka melihat, bagaimana mereka berpikir tentang situasi yang ada di sana. Lalu ada terbelah dua, 10 kontra 2. Yang 10 ini mereka melihat bahwa tanah Kanaan itu baik, buahnya pun bagus, ya, semua tanahnya pun katanya baik juga, ya. Cuman ada mereka lihat di sana ada suku Enak, ada raksasa, yang mereka bandingkan apa yang mereka lihat dengan apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Maka yang 10 itu berkata, kesimpulannya, jangan kita pergi. Kalau kita pergi, maka kita namanya memberi diri. Bayangkan saja mereka itu, sama-sama mereka pun memakan katanya. Raksasa itu pun, saya nggak tahu atau ada dilihat raksasa memakan manusia di situ. Sehingga Musa pun dibuat begitu tenang sebenarnya, tapi dia sudah merasa, ya, tidak enak lagi. Sehingga orang-orang di situ menjadi memberontak. Mereka bilang, kenapa kita pergi? Pulang aja kita ke Mesir. Kesimpulan mereka bahwa mereka akan pulang ke Mesir, melihat situasi yang ada. Dia bilang, kita cari mati ke sana. Tapi yang 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, dia bilang, laporan mereka sama tentang situasi. Tetapi dikala mereka melihat raksasa itu, orang-orang besar itu, yang berani besar, orang Enak itu, dia bilang, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan, maka kita akan babat habis. Sehingga kita baca tadi bahwa yang sampai ke tanah Kanaan siapa? Hanya Yosua dan Kaleb. Dunia ini pun mungkin tidak bisa kita ubah. Faktanya seperti ini. Ya. Dunia ini dunia berdosa, dibikin kotor oleh iblis. Tapi kita ada di sini. Tapi bagaimana kita memandang situasi ini? Bagaimana kita memandang diri kita? Bagaimana
kita memandang rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kesimpulan kita tentang kehidupan ini pasti berbeda. Pasti berbeda. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Sehingga saudara harus masuk ke dalam rencana. Jadi kita tahu bahwa Allah turut bekerja ini diterjemahkan dari sunergos. Sunergos itu sinergi. Istilah sinergi berasal dari kata antik Yunani sunergia, ya, atau sinergia, dari sinergos yang berarti bekerja sama. Jadi kalau kerjasama, masing-masing punya bagian untuk membuat sesuatu pencapaian apa yang mereka sepakati. Ini pun sebenarnya kalau saudara ada rencana Tuhan dalam hidupmu, ada masa depan yang penuh harapan yang dipersiapkan Tuhan bagi kamu, maka saudara harus bekerja sama, harus bersinergi. Sinergi itu maksudnya begini, satu mempengaruhi yang lain mempengaruhi, sehingga semakin lama sehingga kencang. Pernah lihat starter? Ya kan? Cek gitu. Itu dari baterai dulu. Nah, lalu dipengaruhi mesin. Setelah mesinnya berputar, maka baterai itu pun diisi juga. Jadi arti sinergi itu dua-duanya menguntungkan. Jadi kalau saudara pun melayani Tuhan, kalau dua-duanya menguntungkan, saudara diberkati oleh Tuhan karena saudara bekerja sama dengan Tuhan di dalam satu rencana masa depan dalam hidupmu. Tapi Tuhan pun dipermuliakan. Puji Tuhan. Haleluya.